Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok akan membahas tentang HAM ataupun hak asasi manusia. Di sini kita bicara mengenai hal tersebut. Nah, jadi menurut saya sendiri HAM itu adalah hak asasi manusia yang mana hal itu memang sudah ada pada setiap diri manusia dari semenjak dia lahir hingga sepanjang hidupnya, dan hak tersebut tidak akan pernah bisa diganggu oleh orang lain apalagi diambil. Nah, menurut kalian berdua, pandangan sederhana kalian tentang hal tersebut kepada saudara nanti. Jadi menurut saya itu adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir juga, dan hukum dasar HAM ini yaitu yang pertama negara, yakni pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang akan berada. Jadi setiap manusia yang memiliki manusia sendiri dan yang memiliki haknya sendiri. Jadi tidak dapat kita masalahkan apa yang dia lakukan itu haknya sendiri, asalkan sesuai dengan perintah yang ada di Indonesia, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasanya HAM itu bukan berarti melaksanakan hak manusia sebebas-bebasnya. Kita harus melakukannya sesuai dengan garis setelah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pada saudara Rahma ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya hak asasi manusia itu adalah hak seseorang yang dinyatakan sejak lahir maupun dewasa dan orang tidak dapat menggugat. Jadi berdasarkan dari ucapan mereka berdua tadi, bahwasanya hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu berdasarkan pada ideologi bangsa ataupun Pancasila. Setiap hak yang dilakukan itu juga harus melihat hak-hak orang lain, nggak cuma harus hak diri kita sendiri. Nah, menurut kalian ada di undang-undang beberapa hak asasi manusia tersebut? Karena sebelumnya telah disebutkan bahwasanya hak asasi manusia itu telah terkena dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tidak beberapa yang kalian ketahui undang-undang tersebut tertera. Jadi hak asasi manusia ini tertera di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990. Apakah ada yang lain saudari? Sudah. Berarti hak asasi manusia ini ada tercantum satu dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Seperti yang pernah saya baca, bahwasanya pada abad ke-20 hak asasi manusia ini belum terlihat sempurna, hingga kemudian didapat kembali. Salah satu ahli yang merangkap itu ada bernama Franklin D. Roosevelt. Itu beliau adalah presiden pemerintah Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian beliau itu merumuskan hak asasi manusia itu menjadi 4 hal yang disebut dengan freedom for. Yang pertama adalah freedom of speech, yaitu kebebasan setiap hak seseorang untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Yang kedua itu ada freedom of religion, yaitu kebebasan setiap hak manusia dalam memilih agama. Karena kan memang yang kita seperti yang kita ketahui di Indonesia itu kan beragam suku agama kan, kayak ada Kristen, Buddha gitu. Nah, itu secara bebas setiap hak untuk memilihnya. Yang ketiga itu ada freedom of war, itu dia itu kayak kebebasan dari rasa takut gitu. Karena memang setiap manusia itu harus dilindungi hak cipta yang semuanya harus sama rata untuk mendapatkan perlindungan dan hukum dalam setiap negara.
Yang keempat itu adalah freedom of thought, yaitu kebebasan dari kemiskinan dan kemahalatan. Nah, jadi juga tak jarang dari setiap manusia menghargai itu. Nah, jadi pandangan kalian berdua apa itu pelanggaran yang dilakukan terhadap hak asasi manusia sebagai apa? Di sini terdapat dari beberapa faktor penyebabnya terjadi pelanggaran HAM. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Saudara mungkin ingin menambahkan? Jadi saya akan menambahkan contoh dari saudari Mas Sony tadi. Saya ambil contoh misalnya tentang HAM, tentang pendapat manusia sendiri. Semisal seorang kita beri nama si A. Si A ini punya pendapat, salah satu pendapat, dan si B juga memiliki salah satu pendapat. Terus si B ini nggak bisa menyalahkan pendapat si A karena si A ini tadi dia punya hak asasi dia sendiri, dia punya hak sendiri. Dan si B itu nggak boleh kayak mengolok-olok si A karena tadi si A tadi kan memiliki hak asasi dia sendiri. Jadi selama si A nggak mengganggu ranahnya si B tadi, maka si B nggak boleh melanggar hak asasi dalam diri si A tadi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu HAM menurut pandangan Islam dan menurut pandangan Barat. Nah, jadi HAM itu dalam Islam adalah hukum insan dan hukum yang mana setiap hak manusia itu akan tetap berkaitan dengan agama. Antara hak dan kewajiban itu terdapat ketergantungan, yaitu hak kita sebagai manusia juga hak kewajiban kita sebagai manusia untuk tetap beribadah kepada Allah. Sedangkan HAM, hak asasi manusia yang terdapat dalam Barat itu tidak sama sekali menentukan antara hak dan kewajiban. Mereka beranggapan bahwasanya hak itu hanya dalam bernegara tanpa menyertai Tuhan di dalamnya, sehingga terdapat perbedaan yang cukup jauh di dalamnya. Yang intinya HAM yang ada di Indonesia itu menyatukan antara ajaran agama sama ideologi moralitas dengan ideologi negara. Jadi ada agama, ada tata krama, serta yang terakhir itu tetap bersatu dengan Pancasila. Mungkin sekian hanya ini podcast yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Nisa Triandani Sregar dan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang demokrasi. Mungkin kami yang akan menjelaskan tentang demokrasi ini supaya pemikir masyarakat tidak ada lagi yang namanya kejanggalan akan demokrasi pada sebagai rakyat Indonesia ini gitu. Ya, saya mungkin tidak berpanjang lagi untuk mukadimah saya, langsung saja saya kenalkan peran penting kami dalam menjelaskan demokrasi ini, yaitu kepada Kak Khairunisa dan Kak Iyun. Langsung saja kita tanyakan, oke? Pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Bagaimana menurut Kak Khairunisa dan Kak Iyun akan demokrasi ini di Indonesia? Terima kasih kepada Pak Nisa. Nah, mengapa kita harus demokrasi? Apa pengertiannya gitu ya? Kata Pak Nisa. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang terdapat di negara Indonesia yang dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial serta budaya suatu bangsa. Demokrasi Pancasila itu memiliki asas musyawarah mufakat yang meletakkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia sebagai prioritas itu, Kak. Menurut saya segitu, Kak. Maksud demokrasi Pancasila. Ya, mungkin sudah dapat dipahami ya oleh masyarakat tersebut akan demokrasi. Kemudian kita akan mengambil lagi pemaparan oleh Kak Iyun Jelita ya yang akan memaparkan hal tersebut. Yang kami persilakan. Sebelumnya terima kasih Kak Nisa yang telah memberikan saya kesempatan
dari demokrasi menurut para ahli ya minimal 3 saja ya, tidak perlu banyak-banyak karena mungkin 3 saja sudah cukup untuk pemahaman yang diambil dari masyarakat gitu, yang akan dibawakan oleh Kak Arisa dan Kak Yuyun. Mungkin Kak Yuyun juga akan memberikan pendapat dia akan prinsip dari demokrasi tersebut. Saya persilakan kepada Kak Arisa. Menurut para ahli gitu ya, kan yang saya paparkan nanti. Yang pertama itu Masyuri Abdillah, menurut dia itu prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip yang pertama persamaan, yang kedua kebebasan, dan ketiga pluralisme. Terus menurut para ahli yang kedua yaitu Robert Dahl katanya gitu kan, menurut dia itu ada beberapa prinsip kata dia, yaitu yang pertama kontrol atas keputusan pemerintahan, yang kedua pemilihan yang teliti dan jujur katanya, dan ketiga hak memilih dan dipilih. Terus menurut para ahli yang ketiga Blau dan Savage mental ada mentalnya gitu ya kan, agak-agak mana gitu katanya. Ada 5 katanya prinsip dinilai universal dalam demokrasinya. Yang pertama kebebasan dan otonomi, yang kedua persamaan, yang ketiga perwakilan, yang keempat kekuasaan mayoritas, yang kelima kewarganegaraan. Segitu aja Kak pemaparan menurut para ahli yang saya ketahui gitu. Oke, lanjut kepada Kak Yuyun cerita yang akan memaparkan pemikiran dari prinsip demokrasi tersebut. Baiklah, suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip, yaitu adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya manajemen yang terbuka, adanya kebebasan individu, adanya pengadilan yang bebas. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya tersebut ya yang membawakan tentang prinsip demokrasi. Masuk kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa harus adanya demokrasi di Indonesia ini yang dibawakan oleh Kak Arisa. Nah, menurut saya gitu ya Kak, menurut saya mengapa harus ada demokrasi? Nah, demokrasi kan harus ada agar terdapat kontrol secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat terhadap jalannya gitu ya Kak. Karena roda pemerintahan itu guna membuktikan kebebasan masyarakat itu dalam hal mengemukakan pendapat serta untuk menjamin adanya pemerintahan yang bersih dan transparan gitu Kak. Karena supaya masyarakat itu bersih gitu ya. Iya, supaya terkontrol gitu mungkin ya. Iya gitu Kak. Kemudian pertanyaan yang keempat saja langsung ya kita berikan oleh Kak Yuyun, yaitu manfaat dari demokrasi. Apa sih manfaat dari demokrasi tersebut sehingga warga Indonesia sendiri tersebut tidak tahu apa manfaatnya? Mungkin dari pemaparan Kak Yuyun ini kita dapat memahami dan mengetahui hal tersebut. Manfaat demokrasi itu sangat banyak dan sangat harus diterapkan dalam pemerintahan, yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan terhadap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, menjaga terjadinya pemerintahan diktator, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan adanya manfaat demokrasi ini, maka pemerintahan akan menjadi pemerintahan yang adil dan makmur. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Kali ini saya akan masuk ke pertanyaan kelima ya. Saya tidak ingin untuk berlama-lama berbicara karena mungkin ya kalau harus Kemudian yang kelima adalah apa dan bagaimana bentuk demokrasi tersebut. Begitulah ada pertanyaan dari saya yang akan dipaparkan
Kak, menurut di dalam buku dan menurut pendapat Anda? Ini kayaknya saya akan mendengarkan mendengarkan pemaparan dari Kak Yuni bagaimana bentuk demokrasi tersebut di dalam Indonesia ini. Bentuk-bentuk demokrasi di dalam Indonesia itu terdapat dua macam ya, yaitu demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Yaitu setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam membuat suatu keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga acara langsung politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Apa itu sistem demokrasi perwakilan? Yaitu seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam wilayah wakil rakyat. Setelah terpilih, maka wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Terima kasih. Oke, kali ini pertanyaan yang sudah kita paparkan mungkin sudah dapat terjawab ya, akan kejanggalan akan demokrasi tersebut gitu. Ya dapat dipahami ya alhamdulillah dapat dipahami. Kemudian ya kami tutup sajalah pemaparan tersebut. Maksudnya ada tambahan-tambahan dari saya ke pertanyaannya kan? Oh, mungkin dari kakak Indonesia ada penjelasan tambahan gitu ya tentang demokrasi ini agar lebih paham sebagai rakyat Indonesia. Nah, saya ada pertanyaan dari saya itu dan saya jawab sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi langsung? Apa sih demokrasi langsung itu? Demokrasi langsung itu merupakan suatu demokrasi yang dimana sistem tersebut akan melibatkan seluruh rakyat, maksudnya kan seluruh rakyat secara langsung gitu, untuk ikut adil dalam menentukan berbagai kebijakan umum suatu urusan negara dan juga musyawarah dalam negara. Yang kedua itu ya kan, pertanyaan kedua ini yang tadi kan yang langsung, sekarang yang tidak langsung ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung? Demokrasi tidak langsung itu merupakan suatu sistem demokrasi yang menjadi sarana penyaluran keinginan warga gitu ya kan, ataupun masyarakat lewat parlemen atau perwakilan gitu kan. Itu aja sih tambahan pertanyaan dari saya dan saya jawab sendiri gitu. Yang dimaksud tadi saja mungkin sudah dapat dipahami, apalagi ada jawaban tambahan mungkin sudah lebih paham kali ya kan, sebagai warga Indonesia. Ya, mungkin sampai sini saja pemaparan dari kami tentang demokrasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Naila Khalisa, Saya Akila dan saya Nurul Hasibuan. Di sini kami akan membahas tentang materi kami yang berjudul Civil Society dan Masyarakat Madani. Langsung saja kita membahas yang pertama. Apa sih Civil Society itu? Istilah masyarakat madani di Indonesia sering disebut dengan istilah civil society yang diterjemahkan oleh beberapa ahli, yaitu masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat kewargaan, dan korporatisme masyarakat. Perbedaan terjemahan mengenai civil society berdasarkan perbedaan di antara mereka dalam penggunaan sudut pandang. Untuk lebih mengetahui konsep civil society yang telah berkembang sebelumnya, kita lihat dari pendapat beberapa para ilmuwan, baik itu ilmuwan bidang politik maupun sosiologi. John Locke mendefinisikan civil society sebagai masyarakat politik. Ia dihadapkan dengan otoritas paternal atau keadaan alami atau state of nature.
masyarakat yang damai, penuh kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, dan tidak ada rasa takut, dan penuh kesetaraan. Adapun Adi Suryadi Chula melihat setidaknya ada 4 perspektif dalam memandang civil society. Yang pertama, perspektif yang memandang hubungan masyarakat dan negara secara berhadapan secara diadik. Yang kedua, masyarakat dan negara atau masyarakat politik sebagai dua entitas yang secara rasional dan fungsional tidak terpisahkan. Yang ketiga, perspektif yang memandang hubungan masyarakat dan negara tidak dalam konteks diadik, sebagai dua entitas yang selalu berhadapan dalam situasi konflik. Dan yang terakhir, perspektif yang memandang civil society dipisahkan dari 3 entitas lainnya, yaitu negara atau state, masyarakat politik atau political state, dan masyarakat ekonomi atau economic state. Sementara bagi Muhammad A.S. Hikam, ia menyebutkan secara ringkas bagaimana konsepsi antara pelopor di atas. Civil society paling tidak memiliki 3 ciri utama. Di antaranya, pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan untuk membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Nah, yang kedua ada masyarakat madani. Dalam pendefinisian, istilah masyarakat madani ini sangat bergantung kepada kondisi sosiokultural suatu bangsa. Karena apa? Karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan istilah yang lahir dari sejarah pergulatan masyarakat Eropa. Definisi pertama dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Tokoh ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung-ju dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ju mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya menjadi identitas dan solidaritas bersama. Ketiga, definisi masyarakat madani dikemukakan oleh Kim Sun Hyuk juga dalam konteks Korea Selatan. Ia mengemukakan bahwasannya masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara yang merupakan satuan-satuan dasar. Definisi ini menekankan bahwa adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang relatif memposisikan diri secara otonom dari pengaruh dan kekuasaan negara. Dalam konteks ke Indonesia, tema masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Menurut konteks Indonesia, masyarakat madani adalah konsep civil society yang pertama kali dilahirkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium
nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, suatu masyarakat dibangun atas beberapa prinsip yang berkenaan dengan ciri-ciri sebagian tak terpisahkan dengan keberadaan suatu masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik masyarakat madani, antara lain ada free public sphere, yaitu yang dimaksud dengan free public sphere ini adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua itu ada demokratis. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Yang ketiga ada toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat itu ada pluralisme. Nah, menurut Nurholis Madejid, Kok ada? Menurut Nurholis Madejid, konsep pluralisme ini merupakan Astagfirullahaladzim. Menurut Nurholis Madejid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan peradaban. Yang kelima itu ada keadilan sosial atau social justice, yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengembangan masyarakat madani. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat madani adalah supaya mewujudkan cita-cita dan karakteristik masyarakat madani, sehingga kehidupan masyarakat yang diinginkan benar-benar terwujud. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi yang tertindas sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Di sini juga ada Pers itu merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat. Juga ada supremasi hukum. Setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Selanjutnya ada perguruan tinggi, yakni tempat di mana sivitas akademiknya atau dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar. Menurut Riswanda Imawan, perguruan tinggi memiliki 3 peran strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni pemihakan yang tegak pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan politik demokratis. Yang kedua itu ada membangun political safety net, yakni dengan mengembangkan dan
mempublishkan informasi secara objektif dan mengembangkan dan mempublishkan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. Selanjutnya ada partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sekaligus memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara. Nah, dalam konteks keindonesiaan, mengacu kepada pendapat M. Darwan Raharjo, bahwa ada 3 strategi yang dapat dipilih menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada strategi yang lebih memungkinkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Adapun strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu menunggu rampungnya pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu ada strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul sebagai akibat kekecewaan terhadap realisa dari strategi pertama dan kedua. Nah, baik, di sini masyarakat madani dan HAM. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan dan menguraikan hak dan kewajiban warga negara, yaitu wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan. Yang B, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Pasal 27 ayat 2. 2. Kewajiban warga negara Indonesia. A. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. 3. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang. F. Masyarakat madani, sipil dan militer. 1. Hubungan sipil dan militer di Indonesia. Hubungan sipil dan militer di Indonesia setidaknya dapat dicerna pada event politik pemilihan presiden tahun 2004. Menariknya di sini, untuk konteks negara demokrasi maju, sebut saja Amerika Serikat, seperti telah dilukiskan di awal. Sesungguhnya wacana dikotomi sipil dan militer tidak lagi banyak diminati banyak publik. Permasalahannya adalah wacana pendikotonomian sipil dan militer di Indonesia terus diminati publik. 2. Kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia masih berwajah transisi. Hal itu tentunya berbeda dengan Amerika Serikat, di mana kualitas demokrasi di negara tersebut berwajah demokrasi industri. Yang ketiga, akar historis. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa hubungan sipil dan militer di Indonesia tidak mengembirakan. Pendekatan ini setidaknya dapat tergambarkan dalam sketsa sejarah berikut ini. Yang pertama, masa demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1956 sampai 1966. Yang ketiga, masa demokrasi Orde Baru. Pada masa ini rakyat Indonesia diperintah oleh tokoh tentara jenderal besar Soeharto dengan otoritarian militer. G. Peran masyarakat madani di Indonesia. Civil society dan masyarakat madani, yaitu civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance. Gerakan masyarakat sekuler yang meninggikan Tuhan, sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan, sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, in this video kita bakalan buat cerita-cerita menarik seputar pembahasan bernegara ya, yang tentunya sangat bersinggungan dengan masyarakat. Before that, I wanna introduce ourselves. My name is Elniana Aulia Zuhri Dalimunte, and then My name is Mutia Zahara. My name is Nita Andini. My name is Siti Samaida. We are from Team 9 atau kita dari grup 9 ya. Adapun pembahasan kami tentang good governance atau artinya adalah pemerintahan yang baik. So, untuk teman-teman sekalian nih, kita mulai cerita kita hari ini. Kira-kira a good governance atau pemerintahan yang baik menurut teman-teman itu seperti apa? Karena yang kita lihat saat ini permasalahan yang ada di Indonesia itu yang sangat banyak adalah pemerintah yang tidak adil, ya kan? Karena banyak masyarakat Indonesia yang lemah selalu ditindas, ya kan? Selalu diklaim dan tidak ada nah itulah dia. Dan sebagian masyarakat yang kuat yang mempunyai kedudukan, jabatan dan yang mempunyai uang tentunya diutamakan. Nah, jadi banyak orang yang merasa rugi karena hukum itu tidak adil seperti itu. Jadi pemerintah itu ya, Rita ya, kalau dia mau dibilang pemerintah yang baik harus adil. Dia hukumnya tidak boleh pandang bulu. Kemudian kira-kira apa lagi? Nah, yang ketiga itu transparansi, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi itu. Proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. So informasi di sini harus jelas kepada siapapun, harus diberikan karena itu informasi adalah salah singkat dari good governance. Itu adalah penyelenggaraan suatu pemerintahan ya, suatu manajemen ya dalam pemerintahan yang melibatkan semua orang di dalam suatu negara. Kira-kira kalau dalam menyelenggarakan itu semua kan pasti ada tahap-tahapnya, pasti ada yang menjadi patokan, menjadi rujukan supaya negara itu bisa dikatakan negara yang baik atau pemerintahan yang baik. Kira-kira ada nggak hal yang menjadikan negara itu menjadi negara yang berpemerintahan, memiliki pemerintahan yang baik? Kira-kira teman-teman ada argumen yang bisa menjelaskan? Karena salah alokasi dan dana investasi, pencegahan korupsi dan baik secara politik maupun secara administrasi. Tadi kan Ara bilang ada penyelenggaraan pemerintahan yang solid atau kompak ya, bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira yang menyelenggarakan itu semua agar penyelenggaraan itu bisa terjalankan dengan solid, itu kira-kira siapa yang menjalankan itu semua? Menjalankannya itu
pemerintah, kemudian pejabat, oke. kemudian masyarakat yang berada di pemerintahan tersebut. Artinya semua orang yang berada di satu negara tersebut. Iya. Oke. So, Itu kepemerintahan yang bersih. Bertu yang pemerintahan yang bersih itu maksudnya apa? Kira-kira yang pertama apa? pertama ini Kak, sumber daya manusia. Daya manusianya gimana? Dia tuh harus bermoral dan Berakhlak. Oh, jadi manusia di dalam suatu negara itu harus memiliki moral, ya kan? Kemudian akhlak itu. Supaya baik. kalau udah manusianya baik, berarti menjalankan program pemerintahan juga Harus baik. harus bisa terlaksana dengan baik. Oke, yang selanjutnya kira-kira apa? Bukan. Selanjutnya ini ada kelembagaan pemerintahan. Maksudnya kelembagaan pemerintahan itu apa? Kira-kira apa? Program pemerintah yang harus dijalankan dengan baik dan menjalankan itu seluruh masyarakat Indonesia. Program pemerintah yang harus dijalankan dengan baik. Semua oleh Semua masyarakat ulang. program pemerintah yang Program dijalankan pemerintah. dengan baik. program pemerintah yang dijalankan dengan baik. Siapa yang menjalankan dengan baik? Kira-kira cuma presiden kah? Tahu siapa? Pejabat lah Kak, pejabat. Kemudian Ya. berpindah dari pembahasan saudari Dita tadi katanya pemerintah yang baik itu harus memiliki karakter, ya kan? So kan nggak cukup karakter aja nih. Kira-kira selain karakter apalagi yang bisa menjadikan negara itu memiliki pemerintahan yang baik? Ada nih Kak. Ada penunjang. Menurut yang buku Dita baca itu, karakteristik yang pertama itu supaya memiliki pemerintahan yang bagus atau baik itu ialah participation, yang setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Jadi pemerintah yang bagus itu melibatkan warga negara, itu intinya ya. Nah, jadi warga negara itu diutamakan partisipasinya, apalagi kalau kita mau pemilihan nih. Yang dibutuhkan utamanya adalah warga negara Indonesia, siapapun itu ya kan. Itu yang pertama, atau yang dibilang Dita tadi participation. Oke. Selanjutnya kira-kira ada lagi nggak karakternya? Yang kedua itu Kak, karakternya itu rule of law, yang kerangka hukum adil dilaksanakan tanpa pandang bulu gitu. Jadi kayak nggak ada pilih kasih gitulah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan nama Ernida Hasibuan, Citra Semayu, Bella Tiara Putri. Pembahasan yang akan kita bahas adalah konstitusi, di mana Ernida Hasibuan akan menjelaskan mengenai pengertian konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Secara literal, istilah negara semakna membangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni baladun atau bahasa Arab, state bahasa Inggris, stat bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dalam bahasa Prancis. Khusus kata stat, state, dan etat diambil dari istilah Latin, yakni status dan statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station atau kedudukan. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitas atau status republik. Adapun secara terminologi, beberapa ahli berpendapat, yaitu dari George Jelinek, bahwasanya negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain. Di sini George mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yakni pandangan yuridis dan pandangan sosiologis.
Pandangan yuridis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Pandangan George ini dikenal sebagai teori dua segi. Yang kedua yaitu pendapat Robert Godahy. Bahasa Inggris. Inilah. Bisa dibaca. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, dia mengatakan bahwasanya negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Berdasarkan uraian di atas mengenai definisi negara, dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwasanya negara adalah organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya atau masyarakat di bawah perundang-undangan atau hukum. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Saya Citra Sermayo. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan konstitusi, isi dan tujuan dari konstitusi. Kedudukan konstitusi menempatkan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Nah, meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal, yaitu sama. Di antaranya itu konstitusi sebagai hukum dasar, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Adapun isi dari konstitusi membaca pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama itu ada hal-hal yang sifatnya umum. Yang kedua itu hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya. Dan yang ketiga itu ada hal yang menyangkut hubungan antar negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya, ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia. Yang keempat itu konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang. Yang kelima, hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi. Nah, itu tadi isi daripada konstitusi. Sedangkan tujuan daripada konstitusi itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Dan yang terakhir, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, itu tadi kedudukan, isi, dan tujuan daripada konstitusi negara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Bella. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi konstitusi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, kemudian fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Kemudian fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Kemudian fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu dan fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Kemudian fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Kemudian judul berikutnya adalah Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam rangka susunan peraturan perundangan negara, Undang-Undang 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grand Norm atau norma dasar. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi konstitusi dan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Sekian penjelasan kelompok 10 mengenai konstitusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan atau mendiskusikan tentang otonomi daerah untuk memenuhi tugas kewarganegaraan oleh dosen Dr. Usiono. Di sini ada beranggotakan 4, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator Asrafa Levi Aulia. Sebelah kanan saya ada Siti Mahrami Fatia, sebelah kanannya ada Siti Rahma, dan paling pinggir ada Aziza Sabrina Gajah. Oke, di sini saya akan menanyakan atau kalian bisa menanggapi apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Dari saudari Siti Rahma, bisa dijelaskan? Dari yang saya ketahui bahwa otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Menurut dalam buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan dari Bank Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah, yaitu yang pertama otonomi daerah menurut CJUV yang mengatakan bahwa hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Lalu pengertian menurut CJUV merupakan kebebasan untuk memelihara dan menentukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri serta pemerintah sendiri. Selanjutnya terakhir menurut Kateng Syarifuddin yang mengatakan bahwa kebebasan atau kemandirian tetap tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu tujuan otonomi daerah bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Terima kasih kepada saudara Siti Rahma yang telah memaparkan apa yang dimaksud dari otonomi daerah dan tujuan dari otonomi daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau mendiskusikan tentang macam-macam otonomi daerah dan contoh dari otonomi daerah itu sendiri. Dipersilakan kepada saudari Aziza Sabrina Gajah. Baik, di sini saya akan menanggapi apa saja contoh dari otonomi daerah tersebut. Perlu kita ketahui contoh dari tugas daerah otonom yaitu pertama menentukan dan menetapkan upah minimum dari regional atau UMR. Yang kedua mengelola sendiri anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut dengan APDB. Yang ketiga, memperlakukan restribusi daerah, dan yang terakhir yaitu memperlakukan pajak daerah. Dan saya akan menanggapi juga apa saja macam-macam dari otonomi daerah tersebut.
Yang pertama yaitu otonomi organik, rumah tangga organik, yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom. Yang kedua, otonomi formal atau rumah tangga formal. Dalam konsep otonomi formal mengandung pengertian bahwa apa yang menjadi urusan otonom itu tidak dibatasi secara positif. Yang ketiga yaitu otonomi material, rumah tangga material atau substantif. Dalam pengertian ini, kewenangan daerah dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara terperinci dan tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusinya. Yang keempat, otonomi real, rumah tangga real, merupakan gabungan dari otonomi formal dan otonomi material. Dan yang terakhir adalah otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Maksudnya adalah otonomi daerah tersebut mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sekian tanggapan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aziza yang telah memaparkan macam-macam dan contoh-contoh dari otonomi daerah. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Mahrami Ifratia penjelasan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Dipersilakan kepada Saudari Siti Mahrami. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip otonomi daerah. Jadi ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang ketiga, ada prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya beli dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerahnya, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sekian dari Baiklah, terima kasih kepada yang memaparkan materi. Terakhir, materi yang terakhir yaitu manfaat-manfaat dari otonomi daerah. Dipersilakan kepada Saudari Aziza yang ingin memaparkan. Baik, saya akan membacakan manfaat dari otonomi daerah tersebut. Yang pertama adalah bisa meningkatkan barang dan jasa di daerah dengan biaya terjangkau dan lebih rendah. Dan juga bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut. Utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat juga meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Cukup sekian manfaat yang saya paparkan. Sekian dari manfaat-manfaat dari otonomi daerah yang dijelaskan Saudari Aziza. Berakhirlah diskusi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dari kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.